Di saat menonton film ataupun series, kita terkadang melihat seorang karakter film atau series meminum alkohol, menghisap rokok, atau menggunakan narkoba. Kadang muncul pertanyaan, apakah para aktor tersebut benar-benar mengkonsumsi benda-benda berbahaya itu? Jawabannya adalah, untuk kebanyakan adegan tentu saja tidak, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang aktor, demi pendalaman peran dalam berakting, mereka tetap mengkonsumsi hal-hal tersebut. Lantas, siapa saja aktor-aktor tersebut? Dan apa yang digunakan oleh pembuat film untuk menggantikan alkohol, rokok, atau bahkan narkoba, sehingga di depan layar hal tersebut terlihat sangat realistis. Semua hal itu akan dikupas tuntas di dalam video ini. Simak sampai akhir agar tidak mendapat info yang sepotong-sepotong. Lalu, kenapa tidak meminum alkohol sungguhan saja? Di negara mereka kan minum alkohol itu legal dan mereka biasa mengkonsumsi alkohol di kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah masalah kinerja. Aktor tidak disarankan untuk minum alkohol sungguhan di lokasi syuting karena hal itu dapat menghambat penampilan mereka. Tugas aktor adalah menyampaikan emosi dan tindakan karakter mereka seolah-olah itu nyata. Ini dapat mencakup berbagai perilaku seperti tertawa, menangis, merokok, dan juga mabuk. Meskipun mungkin terdengar seperti ide yang bagus untuk mabuk sungguhan, namun berada di bawah pengaruh alkohol akan menyulitkan untuk melakukan tugas apapun. Jika mabuk, aktor mungkin tidak mengerti apa yang diminta oleh sutradara dari penampilan mereka. Mereka mungkin juga tidak merasa nyaman berada di bawah pengaruh alkohol dan kehilangan kemampuan mereka untuk sepenuhnya mengendalikan penampilan mereka. Selain itu, tak jarang saat syuting, seorang aktor harus mengulang adegan mereka. Dan jika mereka minum alkohol berulang kali, hal itu menyebabkan mereka menjadi terlalu mabuk untuk tampil. Dan faktor lainnya adalah mengkonsumsi alkohol saat berada di lokasi syuting dapat menyebabkan bahaya keselamatan. Karena alkohol memengaruhi kemampuan motorik, seorang aktor dapat kehilangan keseimbangan, tersandung, dan terluka. Hal ini akan menjadi masalah pertanggungjawaban bagi perusahaan produksi. Para aktor sering meminum prop alkohol atau minuman nol alkohol yang dibuat agar terlihat seperti minuman beralkohol sebagai penggantinya. Seperti contoh, jika mereka meminum bir, maka gantinya adalah bir non-alkohol. Jika mereka meminum whisky, sebagai gantinya mereka akan meminum teh atau mengganti vodka dengan air putih. Sampanye diganti oleh bir jahe atau ginger ale, dan mengganti white wine dengan jus apel, sedangkan untuk red wine dengan jus anggur, cranberry, blueberry, atau pomegranate. Meskipun para aktor biasanya memilih untuk menghindari minuman keras untuk suatu peran, namun tentu saja ada pengecualian untuk aturan ini. Seperti contoh, dalam film Jaws, Steven Spielberg mengizinkan Shaw untuk minum alkohol sebelum adegan pidato di Indianapolis yang terkenal, di mana dia seharusnya mabuk. Namun, Shaw menjadi terlalu mabuk untuk tampil dan bahkan harus dibopong ke kursinya. Spielberg memfilmkan adegan terakhir ketika Shaw sudah sadar. Contoh lain di mana seorang aktor minum demi keaslian peran adalah ketika Shia LaBeouf mengkonsumsi minuman keras yang memiliki kandungan alkohol yang sangat tinggi saat syuting film Lawless, membuat sutradara John Hillcoat mengeluarkannya dari lokasi syuting. Merokok sering digunakan dalam pertunjukan akting untuk menghidupkan karakter atau latar, terutama untuk menandakan rasa percaya diri, keaslian sejarah, atau pemberontakan. Dalam pertunjukan teater, para aktor telah lama menggunakan rokok palsu atau rokok herbal dalam adegan merokok karena masalah kesehatan. Namun, sepanjang sebagian besar sejarah sinematik Hollywood, para aktor mengisap produk tembakau asli di lokasi syuting. Humphrey Bogart, John Travolta, Rita Hayworth, James Dean, dan Marlene Dietrich adalah beberapa bintang terkenal yang diketahui pernah tampil dengan rokok asli di tangan. Larangan penyiaran iklan rokok dan produk tembakau pada tahun 1970-an menyebabkan penurunan yang signifikan dalam jumlah orang yang merokok di layar kaca. Namun, angka-angka tersebut kembali berubah pada tahun 1980-an ketika perusahaan tembakau mulai membangun kampanye penempatan produk dengan studio-studio besar di Hollywood. Karena tidak mengandung nikotin, rokok prop dianggap tidak terlalu membuat ketagihan dibanding rokok sungguhan. Tampilan luarnya hampir identik dengan rokok asli, dan bahkan ketika dibelah, rokok ini masih bisa menipu mata telanjang. Namun, rokok peraga tidak menghasilkan asap sebanyak rokok asli. Asap tambahan ditambahkan di lokasi syuting untuk memberikan efek dari hasil merokok. Meskipun rokok prop tidak mengandung zat aktif tembakau dan nikotin, rokok ini tetap mengeluarkan karsinogen dan racun.
Menurut pengacara staf Komisi Perdagangan Federal Matthew Gold, semua jenis rokok yang Anda hisap mengandung tar dan karbon monoksida yang memiliki bahaya kesehatan yang sangat nyata. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa risiko efek kesehatan yang serius dari rokok herbal mungkin tidak lebih rendah daripada yang disebabkan rokok sungguhan. Setelah ahli bedah umum Amerika Serikat mengeluarkan laporan yang menunjukkan hubungan sebab akibat langsung antara menonton film yang menampilkan adegan merokok dengan merokok di kalangan anak muda, beberapa senator Amerika Serikat meminta Motion Picture Association untuk mengambil tindakan untuk mengurangi paparan anak muda terhadap citra merokok, termasuk gambaran rokok elektrik dalam film yang diperuntukkan bagi anak muda, serta memastikan praktik-praktik yang bertanggung jawab dan konsisten dalam memberi peringkat pada film-film anak muda yang menampilkan citra rokok. Lalu, bagaimana dengan narkoba yang ilegal? Apakah para aktor benar-benar mengkonsumsinya? Kalau kamu pikir tidak mungkin, sepertinya kamu harus simak lebih jauh video ini. Kembali ke masa film Scarface, gundukan kokain raksasa yang ada di film itu sebenarnya hanyalah gunungan bedak bayi. Bedak bayi masih digunakan sampai sekarang, seringkali dicampur dengan sedikit tepung jagung. Namun, ini lebih untuk adegan yang menggambarkan pengemasan dan distribusi dan bukan untuk dihirup. Karena beberapa aktor pernah mengalami cedera akibat menghirup bedak bayi terlalu banyak. Ya, para aktor benar-benar menghirupnya. Selama bertahun-tahun setelahnya, saya mengalami masalah di sana, kata Pacino pada tahun 2015. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada hidung saya, tapi sudah berubah. Alat bantu pernafasan saya sedikit berubah. Untuk menghindari cedera, para ahli properti telah beralih ke alternatif lain. 3 pengganti yang paling sering digunakan untuk mendengus adalah laktosa bubuk, bubuk vitamin D, dan inositol. Laktosa bubuk pada dasarnya hanyalah produk susu yang aman untuk dihirup tanpa efek samping atau sensasi terbakar. Jika seorang aktor tidak toleran terhadap laktosa, mereka akan menggunakan bubuk vitamin D atau inositol. Kedua produk ini mudah ditemukan di toko kesehatan dan aman untuk dikonsumsi. Meskipun begitu, terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu dapat mempengaruhi kesehatan. Jika kamu menelan sebanyak itu dalam paru-paru kamu akan menjadi sangat sakit, kata Jonah Hill tentang pembuatan film The Wolf of Wall Street yang berakhir dengan serangan bronkitis. Kami benar-benar menghirup kokain palsu selama 7 bulan setiap hari. Saya tidak pernah mendapatkan lebih banyak vitamin D sepanjang hidup saya. Kokain bukanlah satu-satunya narkoba yang telah ditemukan oleh para ahli properti untuk dipalsukan. Ganja, heroin, dan sabu-sabu juga sering terlihat di layar. Inilah cara mereka memalsukannya. Untuk ganja, seperti halnya dengan merokok yang dilakukan di layar, produksi akan lebih sering beralih ke rokok herbal yang mengandung unsur-unsur seperti akar marshmallow, bunga markisa, cengkeh, atau melati sebagai pengganti nikotin atau tembakau. Untuk menghasilkan asap ganja yang lebih akurat, yaitu sedikit lebih tebal daripada rokok produksi, mereka akan meminta aktor menghisap ganja tanpa kandungan THC. THC diyakini sebagai bahan utama yang menghasilkan efek psikoaktif, dan mereka pun berhasil menghasilkan asap yang tampak akurat, tetapi tidak membuat mabuk. Sedangkan untuk heroin, hal ini tergantung pada konteks adegannya. Jika heroin harus dihirup, Seth akan menggunakan campuran pancake dan bubuk kakao untuk memberikan warna heroin kecoklatan. Untuk adegan yang mengharuskan memanaskan heroin di dalam sendok, biasanya menggunakan gula merah dan air atau gula dan soda kue. Sedangkan untuk adegan penyuntikan, Departemen Peraga memiliki peran yang besar dalam hal ini. Mereka akan menyiapkan jarum suntik dengan jarum yang akan tertarik kembali ke alat suntik sehingga menimbulkan ilusi seolah jarum tersebut masuk ke dalam kulit. Pengganti utama untuk sabu-sabu palsu adalah permen batu atau resin yang diwarnai. Keduanya memiliki sifat serupa yang membuat sang aktor seolah-olah sedang memecahkan kaca saat menghancurkannya. Bukan rahasia lagi bahwa Hollywood memiliki sejarah yang buruk dengan penggunaan narkoba. Mengenai zat yang benar-benar digunakan di layar, sebagian besar kasus yang terkonfirmasi berkisar pada ganja. The Beatles mengatakan bahwa mereka menghisap ganja untuk sarapan saat syuting video klip lagu Help. Matthew McConaughey mengungkapkan bahwa Snoop Dogg mengganti ganja properti dengan ganja asli sebelum kamera merekam sebuah adegan di The Beach Bum. Mungkin contoh yang paling terkenal adalah dari Jack Nicholson yang mengakui sebuah adegan ikonik dalam film Easy Rider tahun 1969 yang melibatkan THC, sebuah praktik yang kemudian dicoba ditiru oleh Bruce Campbell di lokasi syuting film Evil Dead karya Sam Raimi pada tahun 1981.
Jadi lain kali kalau kamu melihat aktor mabuk, merokok, atau mendengus kokain, ingatlah Hollywood adalah dunia ilusi, dan ilusi itu bisa jadi sangat meyakinkan. Jangan lupa like dan subscribe untuk fakta-fakta film lainnya.